Kita lakukan penyepraian dari atas dan bawah daun karena stomata ada di bawah daun, jadi penyerapan nutrisinya biar lebih maksimal. Halo lur, ketemu lagi bersama channel Tani Otodidak. Semoga dulur-dulur semua masih diberikan kesehatan yang prima dan rezekinya mengalir lancar, serta tetap semangat menjalani semua aktivitas, entah jadi petani atau jadi apapun. Dan kali ini saya akan mereview tanaman durian, baik yang sudah lama maupun yang kemarin kita lakukan pemupukan urea. Dan sebelum kita melihat-lihat tanaman, sekali lagi jangan lupa di subscribe dulur. Dan kali ini saya akan melakukan penyepraian untuk membooster ya, untuk memacu pertumbuhan tanaman, terutama tunas baru dan akar-akar, dan juga termasuk membasmi jamur, karena mungkin penyebab dari kerdilnya atau kurang bagusnya pertumbuhan tanaman bisa disebabkan oleh jamur. Mungkin treatment yang kali ini akan saya lakukan dari atas dan dari bawah, tapi untuk yang sekarang kita lakukan dari atas dulu, yaitu penyepraian. Tapi kita lihat-lihat dulu apa itu kondisi tanamannya seperti apa setelah kemarin kita lakukan pemupukan. Untuk itu kita pakai kamera depan dulu, kita skip dulu videonya. Nah, ini kondisi tanamannya yang kemarin kita lakukan. Perubahannya belum terlalu signifikan. Nah, ini ada parasit ini, orang Jawa menyebutnya kemade. Ini pasti mengganggu, nantinya juga bisa membunuh induknya ya, karena dia numpang cari makan di pohon utamanya. Nah, ini mungkin awalnya disebabkan oleh jamur lor. Entah jamur apa namanya, karena kita juga nggak tahu nama ilmiahnya. Tapi yang pasti kita akan lakukan treatment. Apa itu nanti perubahannya seperti apa setelah kita lakukan. Nah, ini sebetulnya sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya, mulai terubus ya. Ini yang lama ini. Ini tanaman sekitar 2 tahun yang lalu. Ini tanaman yang baru. Ini trubusnya sudah mulai bagus ya, dari aplikasi pupuk urea kemarin. Oke, kita lihat-lihat dulu untuk yang lain. Nah, ini tumbuh tunas baru tapi masih belum seger gitu, masih kuning daunnya. Alpukatnya juga sama, ada pertumbuhan tunas baru, cuma ini ada bercak daun. Makanya nanti di penyepraian kita juga memasukkan fungisida, karena ini tidak ada hama, jadi kami tidak memakai insektisida. Ini ada yang mengatakan bercak daun, ada yang mengatakan karat daun. Tapi kalau menurut saya beda ya. Kalau karat daun itu ya seperti besi berkarat gitu awal-awalnya. Oke, kita cari tanaman yang lain lagi. Nah, kalau yang ini pertumbuhannya bagus, ini sama juga. Nah, ini ada bekas. Nah, kalau ini karat daun kalau menurut saya ini.
tanaman yang sudah gede. Kalau yang normal ya seperti ini, apalagi yang ini, nah ini normal banget. Ini tingginya sudah ada 3 meter lebih, ada 4 meter ini. Untuk batang utamanya sudah segini, sudah nggak muat ini, seukuran betis lah. Ini harusnya dilakukan pruning, mungkin ya, kalau longgar lah tetap saya lakukan pruning ini. Nah ini ada karat daunnya ini. Kelihatannya sepele tapi ini sangat mengganggu pertumbuhan ya kawan-kawan ya. Karena dengan banyaknya bercak-bercak daun seperti ini, otomatis proses fotosintesis juga kurang sempurna. Karena fotosintesis berfungsi untuk mengolah makanan ya. Jadi kalau pengolahan makanan nggak sempurna, otomatis di pertumbuhan juga nggak sempurna. Oke, kita langsung saja ke obat-obatan yang akan kita pakai ataupun nutrisinya, kita review bareng-bareng. Nah ini apa itu nutrisi ataupun amunisi yang akan saya pakai. Yang pertama saya pakai Ultradap. Ini sangat bagus ya karena bentuknya kristal, jadi dia 100% larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Untuk kandungan unsur haranya dia ada nitrogen 12%, fosfat 60%. Jadi manfaat utamanya dari pupuk Ultradap ini, dia membuat tanaman lebih hijau, merangsang pertumbuhan akar dan juga tunas baru, terus memberikan imunitas tanaman, juga termasuk menghindarkan tanaman dari stres setelah pindah tanam. Dan untuk dosisnya saya memakai, kalau ini untuk tanaman 5-10 gram per liter, jadi saya memakai 3 sendok. 1 sendok seperti ini kisaran 20-25 gram ya. Saya pakai 3 sendok aja. Oke. Kita campur jadi satu. Sebetulnya untuk yang lebih bagus itu tidak dicampur pekatan kayak gini ya. Ini kondisinya di lahan, jadi bawa air dari rumah lumayan jauh, maka saya campur jadi satu aja. Dan bahan yang kedua ini saya memakai Ambition, jadi ini asam amino ya. Jadi seperti ini di labelnya, jadi zat aktivator tanaman. Asam amino ini adalah zat aktivator tanaman produk dari Bayer yang mengandung 3 unsur organik seimbang, yaitu asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro. Jadi fungsi utamanya untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah dan hasil panen, secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat biotik, abiotik, dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Untuk dosisnya saat tanaman kita pakai tanaman perkebunan 2 hingga 3 ml. Jadi untuk satu tangki ini kita pakai satu tutup ini sekitar 30 ml. Asam amino jadi untuk bau khasnya seperti ikan asin ya. Jadi biasanya apa itu saya pakai untuk tanaman hobby, kayak cabai kayak gitu, biasanya setelah pindah tanam itu membantu tingkat kesetresan
Yang ketiga ini saya memakai Bayvolan, produk dari Bayer juga. Ini sebetulnya sama kayak ganda silge, cuma bentuknya cair, jadi mudah diserap tanaman. Untuk dosisnya pun sama, saya memakai 1 tutup di 2 sampai 3 mili per liter air. Nah, tutupnya kecil, kita tambah lagi. Nah, untuk funginya saya memakai 2. Jadi yang pertama ini ada fungisida kontak dengan bahan aktif Mancozeb 80%. Jadi tidak harus pakai Mancozeb ya, yang penting pakai kontak. Kawan-kawan bisa pakai Antrakol atau apa. Jadi fungsi dari fungisida kontak ini langsung membunuh jamur yang terkena atau langsung terinfeksi, yang langsung berinteraksi dengan fungisidanya. Untuk dosisnya saya memakai 2 sendok ini. Dan untuk perlindungan tanaman yang dari dalam, saya memakai fungisida yang sistemik. Jadi ini juga bekerja membunuh jamur yang mungkin tidak terkena semprot dari fungisida kontaknya. Jadi perlindungannya double. Kawan-kawan pakai salah satunya juga nggak apa-apa, karena ini dosisnya sangat mirip, cuma 0,25 sampai 0,5. Jadi saya memakai sekitar 5 sampai 7 mili per tangki. Untuk perekatnya kita pakai yang murah-murah aja ya kawan ya. Menguatkan dan meratakan penyebaran dari nutrisi yang kita semprotkan. Kita pakai sekitar 2 sendok. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita review, kita lihat hasilnya setelah 1 minggu kemudian. Dan untuk perawatan seperti ini saya biasanya itu kalau pas lagi longgar ya 2 minggu sekali, tapi ya seapes-apesnya 1 bulan sekali lah. Oke kawan, tetap semangat, kita lakukan penyepraian dulu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.